Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan sebuah software um, yang bernama Mendeley. Ya, mungkin kalian sudah tahu, tapi Mendeley itu fungsinya ternyata ada banyak, bukan hanya untuk mereferensikan artikel-artikel yang kita baca saja sesuai dengan format APA, tetapi juga bisa membantu kita untuk melakukan literatur review. Nah, di sini ini di dalam folder ini adalah beberapa paper yang sudah saya kumpulkan yang berkaitan dengan penelitian saya yang bertemakan extensive reading, ya. Kemudian paper ini saya masukkan ke dalam software Mendeley, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, di dalam software Mendeley ini ada beberapa fitur yang mungkin nanti akan berguna bagi kita. Dari sebelah kanan ini ada tampilan depan dari paper yang kita baca, ya. Mungkin ada dari penulisnya dan juga abstraknya mungkin. Ya, seperti ini. Dan ini yang bagian kiri bawah ini adalah keywords, ya, alat filter paper-paper yang kita baca. Ya, filternya ada beberapa pilihan, yaitu berdasarkan keyword, berdasarkan penulis, berdasarkan teks, dan berdasarkan publikasinya. Tapi yang paling mudah itu kalau kita menggunakan keywords. Karena keywords adalah kata kunci yang biasa digunakan oleh si peneliti untuk menyatakan bahwa kata kunci tersebut merupakan kata yang bisa digunakan untuk mencari poin-poin penting di dalam paper yang sedang kita baca. Nah, kata kunci tersebut juga penting bagi kita untuk mencari definisi-definisi, penjelasan-penjelasan, ataupun hasil dari penelitian dari paper yang kita baca. Oke. Nah, karena ini semua hampir rata-rata, setelah saya baca abstraknya, rata-rata berhubungan dengan extensive reading, maka keywords yang muncul pun tidak jauh-jauh dari pembahasan tentang reading. Ya, misalnya kita ambil satu contoh, misalnya tentang language acquisitions, maka ketika saya klik keyword language acquisition, yang muncul dua paper di sini. Nah, berarti dua paper ini keywords-nya adalah language acquisition dan banyak membahas tentang language acquisition. Jadi bisa berguna bagi saya apabila saya ingin mencari definisi tentang language acquisition, saya langsung menemukan dua paper ini. Misalnya saya klik salah satu paper, maka akan muncul seperti ini. Ya, jadi papernya akan terbuka di dalam Mendeley. Ya, nah saya klik lagi keywords-nya, misalnya language acquisition, maka akan muncul di sini ada 30 tulisan yang bertuliskan language acquisition. Berarti di dalam satu paper ini ada 30 tulisan language acquisition. Nah, apabila saya ingin membaca dengan cepat, karena mungkin waktu kita tidak terlalu banyak untuk membaca sebuah paper, saya bisa next saja. Kemudian di dalam pikiran saya ingin mencari misalnya definisi tentang language acquisitions. Nah, misalnya ini adalah definisi yang saya inginkan. Ketika saya mendapatkan kata-kata language acquisition, lalu saya baca dari awal paragraf sampai akhir, maka saya temukan. Lalu saya blok dengan menggunakan menu note ya yang ada di atas sini, highlight dan note. Nah, setelah saya baca dan saya sedikit paham dan ternyata ini berkaitan dengan penelitian saya, maka saya akan membuat anotasi sendiri. Nah, anotasinya saya bisa klik di sini, lalu saya tulis language acquisition is important for children, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, maka ini anotasi ini otomatis akan tersimpan. Di bagian sebelah kanan dari Mendeley akan ada notes, dan sini anotasi ini akan tersimpan ya. Akan tersimpan ya. Nah, ini language acquisition ini yang tadi saya anotasikan. Kemudian saya juga mencari lagi, saya bisa kembali ke keywords ini dan kemudian saya membaca paper lagi. Ketika saya menemukan sebuah kajian yang bagus yang berkaitan dengan penelitian saya, maka saya juga akan tinggal saya blok, lalu saya menuliskan anotasi. Misalnya saya tulis children, dan seterusnya dan seterusnya. Maka anotasi tersebut akan muncul di bagian sebelah kanan ini. Nah, nanti setelah kita mengumpulkan banyak anotasi, maka anotasi ini bisa kita copy ke artikel kita. Bisa kita copy ke dalam artikel kita. Oke. Nah, itulah singkatnya penggunaan Mendeley dan bisa membantu kita untuk membaca banyak paper dalam waktu yang singkat.